informasi yang kami dapatkan. PT Pertamina adalah perusahaan energi nasional yang memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Dengan jaringan yang luas dan sumber daya yang melimpah, Pertamina berkomitmen untuk menyediakan energi yang berkualitas, berkelanjutan, dan terjangkau. Melalui inovasi dan teknologi, Pertamina terus berupaya meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Selain itu, Pertamina juga sangat memperhatikan aspek keselamatan dan lingkungan. Dengan menerapkan standar keselamatan yang tinggi dan berbagai inisiatif lingkungan, Pertamina berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan. Melalui program K3 yang komprehensif, Pertamina berkomitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan melindungi lingkungan. Setiap karyawan diberikan pelatihan dan peralatan yang diperlukan untuk bekerja dengan aman. Meskipun perusahaan telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada celah yang perlu diperbaiki. Alat pelindung diri atau APD merupakan perlengkapan wajib bagi seluruh karyawan PT Pertamina. Dengan menggunakan APD yang sesuai, karyawan dapat terlindung dari berbagai risiko bahaya di tempat kerja seperti terluka, terpapar bahan kimia berbahaya, atau terkena penyakit akibat kerja. Pertamina menyediakan berbagai jenis APD yang berkualitas dan secara rutin memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai pentingnya penggunaan APD. Berikut adalah beberapa contoh alat K3LH yang umum ditemukan di PT Pertamina. Yang pertama ada helm safety. Tujuannya adalah untuk melindungi kepala dari benturan. Yang kedua, ada kacamata safety yang berfungsi untuk melindungi mata dari percikan, debu, atau bahan kimia lainnya. Yang ketiga ada sarung tangan. Gunanya untuk melindungi tangan dari bahan kimia, panas, dingin, atau benda yang tajam. Yang keempat ada sepatu safety. Gunanya untuk melindungi kaki dari benda tajam, tergelincir, dan tumpahan bahan kimia. Yang kelima ada masker. Gunanya adalah untuk melindungi saluran pernafasan dari debu, asap, atau gas beracun. Selanjutnya ada pakaian pelindung yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari percikan api, bahan kimia, dan suhu ekstrim. Yang ketujuh ada harness yang digunakan untuk pekerja di ketinggian. Yang ke-8 ada life jacket yang digunakan untuk pekerja di area perairan. Selanjutnya ada peralatan keselamatan lainnya. Yang pertama ada alat pemadam kebakaran yang digunakan untuk memadamkan api dalam keadaan darurat. Yang kedua ada detektor gas, mendeteksi keberadaan gas yang berada di udara. Yang ketiga yaitu ada alarm keselamatan yang memberikan peringatan dini akan adanya bahaya. Yang keempat, solar safety digunakan untuk membersihkan tubuh dari bahan kimia yang menempel. Yang kelima, ada e-wash station digunakan untuk membersihkan mata dari bahan kimia yang masuk. Yang keenam, ada first aid kit digunakan untuk memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Yang ketujuh, ada barrier membatasi akses area yang berbahaya. Yang terakhir, ada lampu-lampu keselamatan memberikan petunjuk dan peringatan tentang bahaya. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan investasi penting bagi PT Pertamina. Dengan menggunakan
APD yang sesuai dan peralatan keselamatan lainnya, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi seluruh karyawan. Pelatihan yang intensif mengenai penggunaan APD dan prosedur keselamatan kerja memastikan bahwa setiap karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dengan aman. Melalui komitmen bersama, kita dapat mewujudkan visi Pertamina sebagai perusahaan energi yang mengedepankan keselamatan dan kesehatan. Fuel Terminal atau Terminal Bahan Bakar Minyak atau biasa disingkat dengan TBBM, PT Pertamina adalah fasilitas industri yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan, penyaluran dan distribusi bahan bakar minyak dan bahan bakar khusus seperti aftur. Fungsi utama TBBM yang pertama yaitu sebagai fungsi penyimpanan. Fungsi penyimpanan TBBM memiliki tangki-tangki besar untuk menyimpan berbagai jenis BBM dan BBK dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua sebagai penyaluran. BBM dan BBK yang disimpan di TBBM kemudian disalurkan ke berbagai tempat seperti SPBU. Bahan bakar yang kita gunakan sehari-hari di pompa bensin berasal dari TBBM. Yang selanjutnya ada industri. Bahan industri yang membutuhkan BBM sebagai bahan bakar untuk proses produksinya. Selanjutnya ada bandara. Aftur untuk pesawat terbang disalurkan dari TBBM ke bandara. Dan yang terakhir pelabuhan. Kapal-kapal juga memerlukan BBM yang disalurkan dari TBBM. Nah, yang fungsi terakhir yaitu sebagai fungsi distribusi. TBBM memiliki sistem distribusi yang efisien untuk mengirimkan BBM dan BBK ke berbagai tujuan. Distribusi ini bisa dilakukan melalui pipa, truk tangki, atau kereta api. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.